Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Srianti. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas Language Testing and Evaluation berdasarkan RPP yang telah saya dapatkan dari sekolah. Ini termasuk uji validitas yang mana indikator tentang materi asking and giving attention dan asking and giving opinion. Di sini ada 3 indikator dan kompetensi dasar yang ada pada RPP dan telah sesuai dengan kurikulum. Kurikulum yang dipakai oleh sekolah ini adalah kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas saya mengambil teori dari Kolker dan dari Frank Smith. Dari Kronker ini terdapat dalam judul buku Film, Form, and Culture tahun 1983 yang menyebutkan bahwa dalam buku ini membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan menggunakan bahasa tulisan. Dan menurut Frank Smith, membaca adalah proses memprediksi, menduga, menebak, dan mengambil makna dari simbol-simbol tertulis. Lalu, saya juga ada menambahkan satu teori menurut Jen Call yang sesuai dengan soal yang telah saya buat dan saya berikan, yaitu Jen Call menyatakan bahwa membaca adalah proses mengenali kata-kata secara tepat dengan tepat serta memahami apa yang dibaca. Lalu ia mengidentifikasikan 2 komponen penting dalam membaca, yaitu decoding dan pemahaman atau proses memahami teks. Decoding ini yang dimaksudkan adalah proses mengenali kata-kata dalam membaca itu sendiri. Jadi, item tes yang telah saya buat yang bernilai 10 soal itu sesuai dengan teori-teori yang telah saya paparkan di atas. Ada yang dari opini Kolker dalam buku yang berjudul Film, Form, and Culture. Lalu ada menurut Frank Smith, dan terakhir adalah Jan Call. Di dalam soal yang saya buat itu ada soal tentang proses mengenali kata-kata, proses memahami kata, memprediksi suatu jawaban, menduga, dan membuat kesimpulan. Lalu ada juga siswa itu diarahkan untuk mengidentifikasi dari penggalan-penggalan teks soal yang berupa dialog. Kesimpulan dari teori yang ada di atas pada paragraf pertama adanya kesesuaian antara teori dengan item tes yang menunjukkan bahwa membaca disertai skill identifikasi, memprediksi, menduga, dan membuat kesimpulan terhadap teks yang telah dibaca. Lalu pada teori Jan Carl yang menyatakan proses identifikasi ada 2, yaitu decoding dan pemahaman teks. Sama pada item tes yaitu memahami dialog seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ada mengidentifikasi suatu teks yang berupa penggalan dialog. Lalu menurut teori Frank Smith, membaca adalah memprediksi, menduga, menebak, dan mengambil makna sesuai dengan butir tes, yaitu mengisi bagian kosong dalam dialog dan menemukan contoh teks, meminta perhatian, dan meminta pendapat. Asking and giving attention, and asking and giving opinion. Dan content validity. Basic competence and indicator. Untuk
asking and giving attention, di sini ada satu basic competence dan indikator, yaitu mengidentifikasi soal dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta perhatian. Jadi item tes yang sesuai dengan basic competence dan indikator pada RPP ini ada pada soal nomor 1, 4, 7, dan 8. Jadi presentasinya bernilai 40% dari total 10 soal. Lalu ada mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari mengungkapkan pendapat. Ini termasuk basic competence dan indikator dari asking and giving opinion. Terdapat pada soal nomor 3 sesuai dengan indikatornya, yaitu contoh ungkapan bagaimana memberikan pendapat. Ini presentase bernilai 10%. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi teks sederhana dalam dialog untuk mengungkapkan dan merespon ungkapan pendapat. Ini terdapat pada soal nomor 2, 5, 9, 6, dan 10 sesuai dengan indikator yang ada karena terdapat dialog singkat dan bagaimana cara meresponkan ungkapan pendapat. Ini bernilai 50% dari total keseluruhan soal, yaitu 10 soal. Dan jika dijumlahkan antara persen ini akan mendapatkan 100% dari seluruh soal, yaitu 100%. Karena soal yang saya buat ada 10, jadi total persentase yang ada adalah 100%. Lalu yang kedua, reliability dalam tes sesuai dengan butir soal yang telah saya buat. Uji reliabilitas yang cocok dengan soal yang saya buat itu menggunakan KR21 karena saya tidak menggunakan uji reliabilitas belah 2. Itu saya tidak mengelompokkan soal-soal dari yang termudah sampai yang tersulit. Saya lebih cenderung acak untuk membuat soal. Jadi saya memilih KR21 yang mungkin menurut saya lebih mudah untuk dihitung. Jadi diketahui di sini untuk menghitung rumus KR21 diperlukan K ini sama dengan jumlah butir soal, X atau M ini skor rata-rata, S ini simpangan baku. Jadi diketahui K-nya ini 10 soal ya, butir soal, X atau M nilai rata-rata skornya itu 5,68 dan simpangan bakunya 7,2. Saya akan dan ini adalah hasil dari rumus yang ada pada KR21, cara menghitungnya, dan saya mendapatkan hasil 0,73. Setelah menghitung hasil dan mendapatkan hasilnya 0,73, dapat disimpulkan bahwa butir tes yang telah saya buat ini ada termasuk reliable karena berada pada rentang 0,70 sampai 0,90, yang dinyatakan bahwa jika alfa antara 0,70 sampai 0,90 reliabilitasnya tinggi, sedangkan jika 0,50 ke bawah itu sudah dipastikan ada salah satu tes yang tidak reliable. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini item analisis. Bagian A, item difficulty. Ini indeks kesukaran soal. Ada 7 soal yang menurut siswa itu mudah untuk dijawab. Yang sedang untuk dijawab. Lalu ada 1 soal nomor 8 yang sulit untuk dijawab. Ini sekitar 3 atau 4 siswa yang dapat menjawab soal ini dari total siswa yang saya uji, yaitu 22 orang.
Dan nomor 9 ini termasuk sedang, dan nomor 10 ini termasuk mudah karena berada pada rentang 0,90. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa butir soal yang tergolong sedang ada pada nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Lalu butir soal yang tergolong mudah ini hanya ada satu, yaitu pada nomor 10. Dan terakhir, butir soal yang menurut siswa itu sulit, itu tergolong pada, itu hanya satu, yaitu pada nomor 8. Item discrimination. Ini nomor, saya akan bagi dua kelompok, high dan low, karena jumlah siswa saya yang saya uji hanya sekitar 22 orang, tidak sampai 30. Jika sampai 30, itu maka akan dibagi menjadi 3, high, medium, and low. Tapi karena siswanya hanya 20, jadi saya akan bagi 2 saja. Jadi di nomor 1 yang bagian kelompok tinggi, mereka ada 11 orang, dari 8 orang yang menjawab benar, hanya 3 orang yang tidak dapat menjawab soal nomor 1, ya, yang hasilnya salah. Lalu yang low, mereka hanya 3 orang yang berhasil menjawab soal. Dan discrimination-nya 0,45. Dan di high, soal nomor 2, ini ada 7 orang yang dapat menjawab dengan benar. Yang low-nya ada 2 orang, hanya 2 orang yang dapat menjawab dengan benar. Lalu yang nomor 3, ini soal nomor 3, ada 11 orang yang dapat menjawab dengan benar. Berarti ini terjawab semua di kelompok nilai tinggi. Sedangkan di kelompok nilai rendah hanya 5. Dan soal nomor 4, ini 9 orang yang dapat menjawab dengan benar, di low-nya 6 orang. Lalu di soal nomor 5 ini semuanya dapat menjawab di kelompok nilai tinggi, dan di low-nya hanya 4 orang. Yang soal nomor 6 ini high-nya ada 9 orang dan low-nya 6 orang. Nomor 7 ada 11, low-nya ada 1. Yang nomor 8, nah ini ya, yang nomor 8 ini mungkin karena tingkat kesulitannya susah, dan di low ini mereka sepertinya berbanding terbalik ya, harusnya kan yang high kan yang bisa menjawab, dan ternyata ini yang low-nya yang bisa menjawab. Jadi karena ini berbanding terbalik, maka hasilnya adalah minus. Karena di soal nomor 8 yang bagian high, nilai tingginya tidak dapat menjawab, jadi dapatnya minus. 9 dan 10, high-nya dapat menjawab, dan low-nya 5, ini 9. Item discrimination. Yang terakhir yaitu distructure analysis. Distructure analysis ini menghitung persoal dan perjawaban dari kelompok high dan low. Nomor 1, yang menjawab A di kelompok high tidak ada, yang menjawab A di kelompok low ini 1, pengecohnya plus karena low lebih besar daripada high menjawabnya, jadi plus. Sama seperti B, yang C juga plus. Yang D, kenapa dikasih tanda merah? Karena ini adalah kunci jawaban dari soal yang saya buat.
Yang nomor 2 hasilnya sama seperti yang nomor 1. Dan yang nomor 3 ini banyak yang menjawab bagian low-nya, banyak yang menjawab A, C, sama D. Yang menjawab B ini ada 5 orang. Nomor 4. Nah, ini. Yang nomor 4. Yang menjawab B tidak ada, maka hasilnya adalah minus. Minus ini berindikasi bahwa pengecoh itu tidak berfungsi dengan semestinya, makanya dia hasilnya minus. Jika hasilnya ini plus, maka pengecoh itu berfungsi dengan semestinya. Ini saya ada buat 10 soal, dan yang bintang merupakan kunci jawaban. Jadi nah ini langsung pada kesimpulan. Pada soal nomor 1, 2, dan 9 pengecoh berfungsi dengan semestinya pada pilihan A, B, dan C. Nah, 1 dan 9. Ya, 1, 2, A, B, dan C, A, B, dan C. Ini plus semua. Dan nomor 9. A, B, dan C. Ya, fungsinya. Ini pengecohnya berfungsi. Karena hasilnya plus. Lalu soal nomor 3, 5, dan 7. Pengecoh berfungsi semestinya pada pilihan A, B, dan D. Nomor 3, 5, dan 7. Nomor 3. A, B, dan D. Ya. Pengecoh berfungsi dengan semestinya karena di kelompok high ini tidak menjawab pilihan A, C, sama D. 3, 5, dan 7. A, C, sama D itu. Hasilnya adalah plus. Lalu pada soal nomor 4, pengecoh yang berfungsi dengan semestinya ada pada pilihan A dan C. Soal nomor 4. Kita balik lagi ke atas. Soal pengecoh berfungsi dengan baik ada pada pilihan A dan C. Oke. Karena di bagian low-nya mereka menjawab pilihan A ada 3, pilihan C ada 3. Lebih besar daripada kelompok nilai tertinggi. Lalu pada soal nomor 6, pengecoh berfungsi semestinya terdapat pada pilihan C. Soal nomor 6. Nah, ini yang berfungsi hanya satu ya, yang mendapatkan plus ini hanya satu pada pilihan C. Lalu pada soal nomor 8, pengecoh yang berfungsi dengan baik pada pilihan A dan B. A dan B, A dan B. Nah, ini nilainya plus karena low lebih tinggi daripada high, dan B-nya juga. Terakhir pada soal nomor 10, pengecoh berfungsi pada pilihan D. Nah, ini mendapatkan nilai plus sendiri karena dia lebih low-nya lebih besar daripada high. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Dan untuk tabel P, H, dikurang L, dan D ini bisa mengambil data dari atas ini. Ya, nah, mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.